Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qal wa niyyah la tu'athir fil ma'asi syai'an. Dan niat itu tidak berpengaruh pada maksiat sama sekali. Ente maksiatnya, tapi bagus alasannya, nggak bisa. Maksiat tetap masih maksiat. Ini niat ini masuknya ke hal yang mubah atau hal ibadah. Bukan hal maksiat. Kama anna tathhir la athara lahu fi najasil ain. Sebagaimana mensucikan najis yang aini, ya najis ain, ya mensucikannya nggak bisa. Kenapa? Udah aini, udah ada benda najisnya. Kecuali nanti disucikan tatkala apa? Benda najisnya udah nggak ada, yaitu menjadi hukmi, ya. Gal faman wafaqa insana la ghaibati muslim. Barang siapa orang dalam posisi ghibah, ya ghibah orang muslim. Wa da'ana yaqsud bidzalika dakhulu surah ala qalbi fa huwa ahadul muqtabin. Ya, dan dia tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati aja. Ya. Ini ada ngobrol nih. Ya, nyenangin hati orang ini, iya kita ngomongin fulan yang kita nyenangin, nanti ketawa-tawa, nanti apa segala macam, maka walaupun dia niatnya untuk tujuannya nyenangkan hati, maka dia termasuk orang yang ghibah, tetap masuk orang yang ghibah. Jadi hati-hati kalau maksiat nggak pengaruh masalah niatnya. Oh niat saya kan baik, walaupun seperti itu tidak, maksiat tetap maksiat. Seperti lagi waman sakata anal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wa da'ana wa bisukuti atawaqi angkasri qalbil mubashir bahwa syariku fil ithim. Sebagaimana orang yang diam tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ente kenapa nggak negor, ada orang buat salah buat ini? Wah, saya nggak mau nyakitin hatinya seorang yang ini. Apa siapa tahu nanti dia tobat atau apa. Ya, nanti kesian orang itu kesakit hatinya. Ya, kan orang kan kadang begitu. Ya. Kenapa ente nggak tegur dia? Dia kan maksiat depan ente, apa minum khamar, naudzubillah, atau berzina, atau dia apa zalim apa. Dia nggak negornya. Alasannya apa? Nggak mau nyakitin hati. Apa? Fawa syariku fil ithim, maka dosanya sama. Dosanya sama. Kadang gara-gara takut nyinggung perasaan, akhirnya kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Takut nyinggung perasaan, ya. Padahal dia yang nyinggung kita. Kenapa? Karena dia bermaksiat di depan kita, yang menyebabkan nanti murkanya Allah datang. Nah, begitu. Kita takut nyinggung perasaannya dia aja nggak takut nyinggung perasaan Allah SWT. Ya nggak takut nyinggung daripada Allah SWT kepada Allah. Ya syariatnya Allah ditentang. Nah, kayak zaman sekarang ada kejadian-kejadiannya, ada orang penistaan agama. Ya, terus kemudian apa lagi? Oh, ditegur, malah ada yang bela, jangan begitu, nanti tersinggung dia, nanti apa ya, jadi seperti itu. Nah, ini syarikuhu fil ithim, dosanya sama. Ya, dosanya sama. Nah, sedangkan dia memungkinkan, kecuali kalau dia nggak memungkinkan. Contohnya apa? Dia nggak bisa dengan cara apa? Dengan handphonenya dia nggak bisa. Dia juga jauh tempatnya, dia coba dengerin aja, ya paling dengan mendoakan mudah-mudahan orang itu ya taubat, mendapat dan yang apa diberikan ilmu tentang yang benar-benar hak, ya yang manfaat, ya bisa seperti itu. Atau kalau enggak akhirnya celaka karena dia menistakan agama, dia bisa celaka. Seperti itu. Ya, itu kan termasuk apa? Dia nggak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, paling sedikitnya dengan hatinya dengan apa ya, itu dia berdoa, dia nggak mau dengan maksiat, nggak mau ini. Ya jangan alasannya karena khawatir menyinggung perasaan, karena dia nggak mau ini. Kata Imam Haddad apa? Syarikuhu fil ithim. Kalau dia seperti itu alasannya menyinggung perasaan, alasannya takut ini, maka dia dosanya sama. Ya, jadi kalau lihat kemungkaran tegas. Walaupun caranya macam-macam, ya ada caranya. Kalau dia seorang yang menjabat atau seorang penguasa, bisa dengan apa? Tidak diizinkan atau langsung dia apakan, ya dengan kekuasaannya dia. Ya. Kalau orang itu bisanya dengan lisan, maka dengan lisan, baik di ceramahnya atau di omonginnya atau menasehatinya, ya
Kalau nggak bisa sama sekali karena dia takut, karena dia apa, ya bukan karena alasannya takut menyinggung perasaan orang, tapi memang dia takut. Nah, kalau nanti dia marah, nanti dia apa, ya kita ketempuan minimal dengan hatinya. Dengan hatinya apa? Dia enggan dekat situ, ya jauh, dia nggak mau. Ya Rabb, langsung dia mendoakan ya Rabb, seperti itu. Nah, ini tergantung ya tingkatan yang mana dia. Jadi kalau kita lihat ada seorang ulama atau seorang yang saleh, dia tegas, dia dalam amar ma'ruf nahi munkar, kayaknya keras banget, orang salah sedikit nggak boleh, ya orang ini. Tapi ini memang masalah syariat, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, dia bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu kita bersyukur sama Allah, masih ada orang yang seperti itu. Kenapa? Walaupun caranya kelihatan keras, tegas, tapi bersyukur. Kenapa? Karena masih melaksanakan seperti itu. Sedangkan hal yang seperti itu adalah fardu kifayah. Gara-gara dia kita nggak berdosa, ya Allah, tugas kita. Tapi kalau kita diam semua, ada orang mungkar tapi diam semua satu pun, akhirnya apa? Kita berdosa karena fardu kifayah nggak dilaksanakan. Kita bersyukur, nah masih ada alhamdulillah di negeri kita yang mau nasihatin benar-benar, walaupun orang anggap kelihatan keras, atau mungkin kelihatannya apa bahasa sekarang tuh, kalau Islam yang keras kita radikal atau apa Islam ekstrim apa-apa, padahal dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia merugikan negara enggak, merugikan umat juga enggak, ya justru dia membela ya. Tapi kelihatan tegas gini, kita bersyukur sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dia dijaga, mudah-mudahan ini, ya Masya Allah. Kenapa bersyukur? Ada yang masih bisa seperti itu. Dia nggak bisa, ada yang bisa seperti itu, alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah ya. Ini kagak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, amar ma'ruf nahi munkar kagak. Malah apa? Ngomongin, komentar. Wah, itu keras banget itu. Wah, ustadz itu gini. Ya, ulama ini, alim ini seperti ini. Ya, jangan. Ya, kalau engkau nggak bisa seperti itu, mesti sedih. Kenapa sedih? Kok saya nggak berani ya, pengen amar nahi munkar? Nggak ada keberanian, penakut. Ya, penakut. Pengen negor orang nggak berani. Padahal kalau udah balak turun, ya kalau balak turun nggak mandang ente orang baik atau nggak baik, semua kan kena. Ya, semua kan kena. Di daerah sini misalkan, ya mudah-mudahan daerah aman semua ya. Ada, kita lihat nih, ada tempat yang maksiat, ya narkoba, khamar, minuman keras atau apa. Terus warga nggak bergerak, penguasa nggak bergerak di sini. Apa nggak bergerak? Siap-siap tanggung balaknya nanti kalau turun. Ya, jangan marah-marah dia. Wah, kenapa ini kita ini gara-gara dia? Enggak, ente gara-gara ente. Kenapa diem aja? Nanti ada kemampuan di saat ente menjabat. Apa kemampuan ente? Ente nggak bisa. Ente jadi warga. Ya udah, usulkan, dorong penguasa setempat untuk apa? Untuk menutup tempat-tempat tersebut. Ya, tempat-tempat tersebut jadi tempat balatnya atau negerinya aman, tentram, damai, berkah. Masya Allah, dapat barakah dari Allah. Ya, kan seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.